Banyak sudah yang kita lakukan dalam proyek ini, namun kita melupakan satu hal yang paling penting. Nah, mungkin Anda penasaran apa itu? Yaitu adalah registrasi. Nah, di mana-mana jika misalnya Anda melihat sebuah website itu sudah pasti ada yang namanya registrasi, ada yang namanya login, ya kan, seperti misalnya Anda main Facebook, mana bisa kalau tidak login? Mana bisa kalau misalnya login jika misalnya belum register, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan autentikasi. Nah, kita akan belajar dari dasar ya, bagaimana sebenarnya cara meregistrasi seorang user, baru nanti kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana cara meloginkannya dengan secara manual dengan API yang diberikan oleh Laravel untuk kita. Tapi bukan package ya. Ingat, ini bukan package yang kita install dari vendor lain, tapi kita buat sendiri namun dari API yang disediakan oleh Laravel. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang paling pertama yang kita lakukan adalah membuat satu menu ya, pastinya tepat di sini, bisa juga di sini. Namun sepertinya kita lebih baik memindahkannya ke sini. Coba dulu pergi ke Visual Studio Code dan pergi dulu ke view pastinya. Ya. Saya lupa ketika misalnya kita ingin membuat ke kanan bagaimana caranya, tapi coba kita usahakan dulu. Oke. Yang paling pertama di sini kita mempunyai ul. Ya, bagaimana jika misalnya kita copy dan kita paste di bawahnya. Dan sekarang refresh di browser, ya kira-kira seperti ini, dia ke kanan. Tapi ada yang kurang di sini. Nampaknya ini tidak full dia ke kanan untuk width-nya, melainkan dia sepertinya auto. Ya betul ini. Margin untuk right atau end-nya dia auto, mari kita hilangkan dia. Dan sekarang kita refresh kembali, harusnya dia ke kanan seperti itu. Oke, kita akan tinggalkan yang namanya drop down itu, tapi yang jelasnya di sini, di dalam for each ini, coba dulu hilangkan for each-nya karena kita tidak membutuhkannya lagi. Tapi keep drop down ini di sini. Oke, untuk sementara Anda bisa buat di sini apa namanya command slash atau control slash biar supaya dia tidak terlihat. Tapi jika misalnya terlihat juga tidak ada masalah. Nah, yang paling pertama apa yang kita lakukan di sini adalah merubah URL-nya. Ingat ketika misalnya kita buat di sini root register dan kita buat di sini misalnya register, dan jika misalnya kita refresh di browser, ini pasti error. Kenapa seperti itu? Jelas di sini dibilangnya bahwa root register tidak didefinisikan. Nah, kenapa saya memunculkan error itu? Biar supaya Anda terbiasa melihat error, kemudian Anda tahu cara resolve-nya. Kira-kira seperti itulah. Jadi ketika misalnya sudah seperti ini errornya, berarti tugas kita adalah melihat apa yang ada di dalam root ini pada web.php pastinya, karena kita bermain di web.php. Ya. Kalau misalnya Anda bermain di API, maka silahkan lihat di sini. Tapi API biasa digunakan untuk separate project. Misalnya untuk Laravel sebagai backend-nya, dan untuk satu lagi adalah front end-nya. Namun jika misalnya Anda pernah mendengar Inertia, yang dia bisa menggabungkan antara front end dan juga backend, this is very cool, tapi itu masih jauh. Ya, Anda fokus Laravel dulu, Anda pahami bagaimana konsepnya, baru Anda bisa mempelajari hal yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, coba dulu kita pergi ke web.php tadi. Nah, kita carilah di sini di mana ya register root tadi. Kebetulan jika misalnya kita perhatikan tidak ada sama sekali. Jika misalnya kita refresh di Firefox, di sini katanya kan root register not defined. Artinya jika misalnya kejadiannya seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat root baru. So, coba dulu kita buat di sini root. Saya buat di sini get register, dan saya akan buat di sini misalnya itu registration controller. Saya buat di sini registration controller. Kita belum membuat controllernya, tapi nanti kita akan. Coba kita buat di sini class, dan di sini kita buat create. Nah, kita buat di sini name-nya itu register. Jika sudah, sekarang kita refresh kembali di browser, harusnya Anda melihat errornya sudah hilang. Nah, kemudian step selanjutnya kita pergi ke register ini. Klik registration controller, tidak ada. Nah, artinya step selanjutnya kita akan membuatnya. Pergi dulu ke terminal, PHP artisan, make me a controller. It's called registration controller. Ya kan? Kita enter. Jika sudah, sekarang harusnya kita pergi kembali ke Visual Studio Code dan coba lihat pada app HTTP controller. Di sini registration controller. Anda tahu bahwa sebenarnya di web.php tadi kita belum require yang namanya registration controller. Jadi itu pasti akan tetap error. Nanti tengok aja kalau nggak percaya. Nah, di sini saya akan buat public function untuk create. Kenapa create? Karena tadi di sini kita buat functionnya itu create. Kita misalnya buat di sini ABC, seharusnya di sini kita bisa buat ABC juga di registration controller ini. Oke, kita kembalikan ke create dan kita pergi kembali ke registration controller. Oke. Nah, di sini kita akan return dia. Kemana kita return? Misalnya kita buat di sini register, maka yang tampil adalah register.
Ya, namun tidak. Kenapa seperti itu? Sementara kita sudah membuat registration controller ini. Nah, apa permasalahannya? Bahwa sebenarnya di dalam web.php tadi kita belum memperkenalkan siapa sebenarnya dia ini. Seperti itu kira-kira. Jadi jika misalnya sekarang Anda lihat di sini user controller, jika kita scroll ke atas ada dia. Artinya web.php ini kenal bahwa sebenarnya user controller itu dari app HTTP controller kan gitu. Nah sementara si registration controller itu belum dikenal. Maka oleh karena itu sekarang kita bisa duplikat yang ini, kita paste di sini. Dan di sini kita buat registration controller. Atau jika Anda tidak suka seperti itu, maka Anda bisa buat seperti ini. Anda hilangkan ini registration controller. Nah otomatis jika misalnya kita scroll ke atas, dia akan sudah masuk di sini. Namun jika misalnya ini tidak juga masuk, Anda bisa control space di sini, kemudian enter. Maka dia juga akan masuk di sini. Ya banyak cara untuk masukkan namespace-nya, namun jika misalnya Anda tidak tahu, itu akan sangat sulit. Makanya saya perjelas di sini. Jika misalnya memang Anda tidak bisa dibilang baru-baru main Visual Studio Code misalnya, Anda misalnya dari Vim misalnya, entah dari Sublime Text, maka Anda bisa sepertinya melihat tutorial saya menguasai Visual Studio Code di Parsinta ya. Alright, sekarang kita bisa pergi ke registration controller karena tadi kita sudah buat di sini return register. Harusnya sekarang kita refresh di browser, maka di sini akan return register. Namun bukan itu yang kita inginkan, melainkan kita ingin return view. Nah, kemana kita ingin return? Anda bisa buat di sini langsung register, atau yang biasa saya lakukan adalah membuat satu folder dengan nama out, terus di dalamnya saya buat register.blade.php. Alright, coba dulu kita pergi ke resources. Di sini ada views. Coba dulu kita buat di sini satu folder dengan nama out. Kemudian di dalamnya kita buat register.blade.php. Jika misalnya kita buat di sini register the user misalnya, refresh, maka di sini nampak dia register the user. Oke. Sekarang tugas kita adalah pergi ke mana ya, saya bilang ke home.blade.php. Kita bisa menulisnya karena ini sangat singkat sekali sebenarnya. Cuman karena malas, kita langsung copy paste aja ke sini. Refresh. Ini dia. Cool. Sekarang kita bisa buat di sini container, dan Anda tahu kita bisa buat di sini row, dan di sini kita bisa buat call md 5 bisa lah ya, tidak pala besar-besar kali yang kita butuhkan di sini. Kemudian di sini kita bisa buat card dan card header, dan di sini kita bisa buat card body. Dalam card header kita bisa buat create new account misalnya seperti itu ya, apapun lah. Refresh ya, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut kita akan masukkan ke card body adalah formnya. Form, kita ingin metodenya post, maka kita buat sini form post, enter. Maka seperti ini jadinya. Oke, yang paling pertama di sini kita akan ditanya actionnya, karena kita belum mempersiapkannya, maka tidak ada salahnya jika kita buat di sini root register. Dan sekarang coba kita buat dulu di sini untuk formnya. Yang pertama itu kita buat dulu space antara atas dan bawah, dan di sini kita bisa buat label formnya itu adalah label. Di sini kita bisa buat email. Dan pasti di sini adalah input text form control. Atau Anda tahu bahwa sebenarnya jika kita menggunakan email bisa juga di sini seperti itu. Untuk name-nya kita bisa buat email, untuk ID-nya kita bisa buat email juga, biar supaya ketika misalnya user klik label ini, maka dia akan fokus otomatis. Kenapa? Hanya karena di sini ada for. Alright, sekarang kita akan copy dan kita paste ke bawah. Di sini kita ganti daripada email menjadi name seperti itu. Kita copy lagi, daripada di sini kita buat name, maka kita buat di sini password. Anda tahu ini juga berganti ya. Coba dulu gantiin jadi name. Name di sini juga berganti menjadi name. Harusnya di sini kita buat text. Jika sudah, sekarang kita bisa buat button btn. Pasti dulu kita buat sini colon submit biar supaya dia membuatkan type submit untuk kita. btn dan di sini btn primary. Oke, di sini kita bisa buat register. Refresh di browser. Maka kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Jika misalnya kita klik register ini, dia akan bilang di sini bahwa post method tidak didukung di dalam root ini. Ya, yang didukung root ini adalah get dan juga head. Nah, kenapa seperti itu? Sementara jika Anda ingat bahwa di sini kita buat dia adalah method post. Oke. Di sini Anda belajar hal yang baru dan paling penting bahwa sebenarnya banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini. Ya, katanya di sini errornya rata-rata seperti ini. Kenapa? Itu sebenarnya hanya karena root yang kita sediakan di dalam web.php itu masihlah register tapi get. Namun belum untuk postnya. Coba dulu kita duplikat dan di sini kita bisa buat register juga. Ya, tidak usah diganti juga tidak ada masalah.
dan di sini kita bisa buat pause. Karena di sini kita metode untuk rootnya berbeda, maka harusnya metode di sini juga harusnya berbeda. Coba kita buat di sini store. Refresh di browser. Kita kembali dan kita register. Nah, katanya di sini belum lagi kita sampai ke sana, sudah dibilangnya page expire. Ya, jadi ini kira-kira jika Anda lupa, saya akan mengingatkan lagi. Ketika misalnya Anda ingin akses misalnya website ini, ya Anda harus tahu bahwa dia ada perlindungan secara default, yaitu adalah core site request forgery. Ya, jika misalnya Anda tidak tahu itu bagaimana, ya Laravel hanya memastikan bahwa input itu datang dari site yang sama. Ya, jadi misalnya domain Anda abc.com, maka harusnya yang mensubmit itu juga harus dari abc.com. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita bisa pergi dari misalnya twitter.com ke facebook.com. Kita submit di Twitter terus tiba-tiba statusnya muncul di Facebook. Ya tak mungkin gitu. Nah, itu mungkin, tapi ya kita cerita API sudah di situ. Ya ada share untuk token dan sebagainya, tapi itu masih jauh. Yang jelas yang sekarang di sini Anda harus mengerti bahwa Anda sudah dilindungi di sini. Jadi ketika misalnya ada hacker ingin menghancurkan website Anda dengan cara memasukkan misalnya request terus-terusan ke domain Anda ini, maka itu tidak akan bisa karena diproteksi dengan yang namanya cross-site request forgery. Saya akan masukkan itu tepat di sini. Maka harusnya kita refresh sekarang di browser dan kita coba kembali dulu dan kita register, maka dia sudah masuk. Namun kata di sini bukanlah berhasil, tapi error dibilangnya store does not exist. Ya jika misalnya Anda mendapati seperti ini, registration : store does not exist katanya, Anda harus tahu membacanya. Bukan registration controller yang tidak ada, namun yang tidak ada adalah method store-nya. Oke, step selanjutnya kita bisa pergi ke controller kembali. Registration controller tadi pastinya, dan kita masukkan tepat di bawah sini adalah store method. Nah di sini coba dulu untuk proof aja kita akan di success misalnya. Refresh di browser, maka di sini success. Saya tadi command R terus kemudian enter, maka dia langsung mengambil request sebelumnya. Oke, artinya kita bisa sudah memasuki metode ini dan kita sudah bisa bekerja di sini. Oke, sekarang step pertama adalah memvalidasi. Karena kita sudah mempelajari sebelum di video-video sebelumnya, jadi Anda tidak akan heran lagi sekarang kita bisa validasi di sini. Anda bisa membuat seperti ini, ya kemudian di sini masukkan apa-apanya. Namun yang biasa saya lakukan adalah mendamnya langsung di sini, request. Karena pun ceritanya jika misalnya kita membuat controller, dia otomatis sudah ada dia di sini. Oke, yang pertama itu adalah kita punya tadi di browser, coba kita kembali, email, name, and password. Coba dulu ini kita buat name, kita ingin dia wajib diisi, maka kita buat di sini require, dan kita akan buat di sini string dan minimal karakter yang boleh dimasukkan adalah 3 misalnya. Lanjut kita pergi ke email. Oke, kita ingin pastikan bahwa format memang benar-benar email, maka di sini kita bisa buat yang pertama itu require, dia karena memang require gitu. Kemudian kita buat di sini itu email. Jadi ketika misalnya nanti format yang diterima bukanlah email, maka itu kan tidak bisa. Step selanjutnya, ketika misalnya sudah, kita akan pergi lagi ke password. Password begitu juga, dia itu require. Minimal Anda bisa buat di sini entah 8 lah misalnya, maka itu sah-sah saja. Oke, sekarang selanjutnya kita bisa masukkan dulu sini requestnya daripada function seperti itu, karena saya tidak suka seperti itu ya. Alright, sekarang kita refresh di browser. Register, tidak ada yang terjadi. Anda tahu step selanjutnya adalah menampilkan errornya di sini. Oke, seperti yang Anda tahu, kita bisa langsung directly membuat border ini menjadi merah dan kemudian menampilkannya di bawah sini. Tapi, sepertinya Anda bisa membuat itu ya, karena saya ingin memutuskan di sini untuk membuat text danger aja sepertinya. Jika misalnya saya mempunyai error email, saya akan tampilkan di sini dia ya. Nah, di dalam kelas yang namanya itu text danger. Dan saya akan memberi margin ke atas 2 saja biar supaya ada jaraknya. Dan di sini kita buat message. Refresh di browser. Register. The email field is required. Seperti yang saya bilang, Anda bisa membuat di sini kelas is invalid biar supaya dia bordernya merah. Namun Anda harus juga buat directive error seperti yang sebelumnya lah. Oke, selanjutnya kita bisa copy apa yang ada di sini dan kita akan paste di kedua input kita yang di bawah sini. Seperti itu. Pertama itu adalah name, kita masukkan di sini. Kedua itu adalah password, kita masukkan di sini. Refresh di browser, register, the password field is required, the name field is required, bla bla bla. Oke, very cool. Artinya validasi kita sudah masuk. Jangan lupa kasih camel case di sini atau capitalize biar supaya dia nice ya, daripada huruf kecil seperti itu. Saya tidak suka. Oke, lanjut sesudah validasi kita selesai, maka selanjutnya step kita
adalah memasukkannya ke dalam database. Oke, seperti yang Anda tahu, jika misalnya kita ingin memasukkan dia ke database, itu ada caranya masing-masing. Bisa menggunakan model dan bisa juga menggunakan yang namanya DB pesat. Karena kita mempunyai model by default yang diberi oleh Laravel, yaitu adalah user.php, sepertinya kita bisa melakukannya di sana. Oke, kita buat di sini user create. Apa yang kita create? Di sini kita bisa masukkan yang pertama itu name equals to request name. Kemudian di sini kita bisa buat request email, kemudian di bawah kita buat request password. Tapi Anda ingat bahwa sebenarnya jika misalnya passwordnya itu plain yang kita masukkan ke dalam database, itu tidak akan sangat luar biasa. Namun akan luar biasa jika misalnya Anda membuat di sini hash. Yang mana Anda bisa tahu bahwa sebenarnya jika dulunya sebelumnya Anda menggunakan Laravel, Anda tahu yang namanya password hash. Ya misalnya entah itu MD5 lama kali sih harusnya, Anda tidak harusnya melakukan itu. Tapi yang jelasnya Laravel punya hash by default yang itu sifatnya bcrypt, jadi dia tidak akan bisa di-decrypt. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa buat hash. Saya buat di sini : mac. Nah tadi ketika misalnya Anda perhatikan waktu saya ketik hash ini saya langsung enter, itu biar supaya masuklah kelasnya di atas sini. Jika Anda lihat Illuminate support pesat hash. Oke, kita lupa satu lagi yaitu adalah user, maka Anda bisa control space di sini. Maka Anda lihat di sini ada beberapa pilihan yang kita butuhkan adalah user model, kita enter. Maka harusnya di atas sudah masuk dia. Very cool. Dan sekarang selanjutnya adalah kita kembali ke browser dan coba dulu kita type dulu apapun di sini, misalnya itu entah siapa lah ya kan. Saya akan register. Oops, jika Anda lihat di sini field username doesn't have default value. Oke. Maka harusnya jika Anda perhatikan pada struktur table kita mempunyai username di sini. Ya, yang mana sebenarnya itu tidak ada fieldnya tepat di saat kita meregistrasi seorang user. Yang ada cuma name, email, dan password. Maka step selanjutnya Anda sudah pasti tahu bahwa kita bisa pergi ke register.blade.php yang ada di sini dan kita tambahi satu untuk username. Oke, saya copy dan paste. Di sini saya akan buat coba dulu jangan begini secara selectnya, karena jika misalnya seperti itu ini kena juga. Coba yang kita select itu yang mempunyai double quote seperti itu. Oke, dia tidak kena hanya karena di sini single quote. Coba kita ganti menjadi double quote juga seperti itu. Kita coba dulu ganti. Oke, di username. Di sini juga username. Alright, refresh di browser, register. Oke, dia tidak akan bisa. Namun tidak ada error untuk kedua orang ini. Kenapa seperti itu? Kenapa email juga tidak keluar? Alright, karena tadi emailnya ada memang. Nah, apa yang Anda lupakan? Nah, ingat Anda waktu saya bilang tentang all session itu adalah membuat user capek. Ya, kenapa seperti itu? Coba ini lihat ya. Saya fill di sini Irsyad Panjaitan misalnya, terus saya buat di sini emailnya dan di sini saya buat misalnya username Irsyad IDL. Kemudian misalnya kita lupa lah memasukkan password ini dan register, mereka sudah hilang semuanya. Which is itu tidak sangat luar biasa sekali. Maka oleh karena itu Anda bisa buat di sini value dan di sini Anda buat all username. Oke, selanjutnya Anda bisa pergi ke lainnya, copy dan Anda bisa paste di sini. Dan ya di name juga harusnya kita paste dia. Dan di sini pastinya. Iya seperti itu. Name. Alright, sekarang coba dulu kita ketik lagi namun kita lupa password. Nah, hapus dulu. Register. Tidak bisa dan dia tidak hilang. Very cool. Tapi kita belum menambahkan yang namanya username untuk validasinya ya. Coba kita pergi ke registration controller. Nah, di sini tadi daripada kita tidak memasukkannya harusnya kita masukkan di sini username juga. Yang pertama dia pasti require, yang kedua dia pasti alpha number. Kecuali itu dia tidak akan bisa, seperti misalnya dia bercita-cita untuk memakai spasi di situ, maka itu tidak akan bisa. Min kita buat 3, max kita buat di sini 25, ya biar supaya paling banyak dia boleh mengenter itu hanya 25 karakter saja. Kemudian selanjutnya jangan lupa tambahkan di sini username equals to request username. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser dan kita tambahkan satu orang lagi, siapapun itu. Register. Ups, tiba-tiba dia error lagi. Semua kita sudah penuhi tapi dia tetap error. Katanya lagi seperti itu. Username doesn't have default value. Lalap, asik itu dibilangnya. Kenapa seperti itu? Hanya karena apapun ceritanya, kita belum melakukan satu hal lagi, yaitu masukkannya ke dalam model available-nya. Di sini kita sudah masukkan dia. Validasinya juga bahkan tidak perlu pun tidak ada masalah. Namun di sini kita buat dia require bahkan. Nah, jika misalnya kita lihat pada register.blade.php, di sini kita tidak ada melakukan kesalahan. Jika Anda lihat untuk name-nya kita buat di sini username, tapi kita melupakan satu hal,
yaitu adalah memasukkannya ke dalam fill yang ada di user.php atau user modelnya. Saat ini jika misalnya kita lihat untuk fill itu hanya ada name, email, dan password. Kita tambahkan satu di sini yang namanya username. Alright, jika sudah, sekarang harusnya kita sudah selesai. Tidak ada lagi masalah. Saya sengaja membuat seperti itu biar Anda tahu step by stepnya. Refresh di browser, ya. Dan sekarang coba lagi register. Maka jika Anda lihat sekarang kita mempunyai blank screen yang artinya jika misalnya kita refresh di Table Plus, dia akan sudah masuk. By default usernya adalah 10. Sekarang kita refresh atau Command R, maka sudah masuk di sini. Oke, sekarang selanjutnya ketika misalnya kita sudah selesai registrasi, apa yang kita lakukan? Maka kita bisa redirect dia ke mana yang kita mau. Coba dulu sini saya akan redirect dia ke homepage. Jangan lupa return dia di sini. Refresh di browser dan tampilkan satu orang lagi. Alright, sekarang kita register. Maka jika dia sudah masuk ke homepage, yang mana jika kita refresh di Table Plus, harusnya dia sudah masuk juga. Which is very cool. Oke, di video selanjutnya kita akan meneruskan registrasi ini. See you soon.